Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini yang berjudul Perbedaan Individu dan Prestasi Belajar. Pertama-tama marilah kita buka dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rahmat serta hidayatnya. Allahumma amin. Baiklah, langsung saja saya akan memulai materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian individu dan prestasi belajar. Individu sendiri merupakan unit terkecil dari suatu pembentukan masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga susunan terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contohnya, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam suatu yang lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa individu adalah unit terkecil dari suatu tatanan kehidupan yang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya dan bersifat terbatas. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran. Prestasi belajar lebih bersifat kualitatif, ditunjukkan dari penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Sedangkan hasil belajar bersifat kuantitatif dengan menunjukkan nilai atau angka seperti 70, 80, atau 100. Prestasi belajar siswa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang anak, belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh anak tersebut. Prestasi sendiri merupakan hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Jadi kita misalkan kita berjuang dari tangga yang paling rendah ke tangga yang paling tinggi, harus mengalami capek dan banyak cobaan untuk naik ke tangga yang lebih tinggi. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individu maupun secara kelompok. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas mengenai perbedaan individu dan prestasi belajar. Perbedaan individu di antara peserta didik sangat tidak mungkin untuk dihindari, karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Perbedaan individu ialah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda-beda. Karakteristik dan ciri yang berbeda-beda ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Menurut ahli biologi, gen yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gen betina dengan cara yang berbeda. Sebab cara yang berbeda inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat individu menurut faktor genetik. Sedangkan perbedaan lingkungan, baik statis maupun dinamis, dinilai juga dapat menyebabkan perbedaan sifat antara individu satu dengan individu yang lain. Dan dalam bidang pendidikan, ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan individu yang ikut mempengaruhi
prestasi belajar peserta didik. Yang pertama ada kecerdasan, yang kedua ada bakat, yang ketiga ada jasmani, serta latar belakang sosial. Kecerdasan atau kemampuan kognitif merupakan suatu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi mengenai hasil pengamatan atau penyerapan ilmu dari suatu objek yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada peserta didik yang cepat dalam menyerap ilmu pengetahuan dan ada juga peserta didik yang lambat dalam menyerap ilmu pengetahuan. Yang kedua ada bakat atau aptitude. Bakat dapat mempengaruhi perkembangan individu dan ikut andil dalam menentukan hasil belajar, sikap, minat, dan prestasi belajarnya. Karena suatu kemampuan akan berkembang dengan baik dan maksimal apabila ia mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat dari individu yang bersangkutan, dan sebaliknya jika bakat ini tidak diberi kesempatan untuk berkembang, maka dia akan sulit dalam menghasilkan prestasi belajar yang maksimal. Yang ketiga ada keadaan jasmani. Setiap peserta didik tentu saja memiliki keadaan jasmani yang berbeda-beda, mulai dari perbedaan struktur tubuh, cacat pada badannya seperti gangguan penglihatan ataupun gangguan penyakit tertentu yang ada pada individu tersebut, yang ikut mempengaruhi efisiensi dalam belajarnya dan turut andil dalam mempengaruhi hasil belajar dan prestasi belajar. Yang terakhir ada latar belakang sosial. Latar belakang, baik perbedaan latar belakang sosial ekonomi maupun sosial kultural, sangat penting bagi perkembangan anak. Karena pada anak-anak umur tertentu atau pada umur yang sama tidak selalu tingkat kesiapan dan kecakapan ilmu yang sama, karena penerimaan dari luar ini jauh lebih luas. Namun perbedaan itu namun prestasi belajar dapat kita maksimalkan walaupun dengan perbedaan individu dengan cara gaya belajar yang tepat. Bagi pendidik sangat penting untuk mengetahui gaya belajar apa yang tepat bagi siswanya atau peserta didiknya, sehingga pendidik dapat menerapkan teknik dan strategi yang tepat baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri, dengan harapan penerapan yang tepat atau yang sesuai, maka tingkat prestasi belajar atau keberhasilannya akan lebih tinggi pula. Dan dari segi peserta didiknya juga harus mengetahui jenis gaya belajar apa yang sesuai dengan dirinya, sebab dengan hal ini ia akan lebih mampu mengenali dirinya dan akan lebih mengetahui apa-apa saja yang ia butuhkan dan apa-apa saja hal yang tepat untuk dirinya. Pengenalan gaya belajar juga akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan seperti apa sesuatu yang harus ia lakukan agar pembelajaran dapat berlangsung secara baik. Secara baik ataupun secara optimal, sehingga akan menghasilkan output baik itu hasil belajar maupun prestasi belajar yang baik pula. Dan itu tadi beberapa hal yang mempengaruhi hal-hal perbedaan
individu yang ikut mempengaruhi prestasi belajarnya ada kecerdasan, bakat, keadaan jasmani, serta latar belakang sosial. Dan perbedaan prestasi belajar ini atau perbedaan individu dapat kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita melalui gaya belajar yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulan yang pertama adalah perbedaan individu sangat tidak mungkin dihindari, sebab tidak ada individu yang memiliki karakteristik dan ciri yang sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini pula yang mengakibatkan terjadinya perbedaan prestasi belajar. Namun, prestasi belajar dapat dioptimalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui strategi belajar atau gaya belajar yang dapat dinilai oleh tenaga pendidik ataupun siswa itu sendiri. Yang kedua adalah hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar dan dalam memberikan pelayanan terhadap siswa agar mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang akan dimiliki oleh siswa. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya selaku pembimbing materi pada hari ini mohon maaf jika terdapat salah kata atau menyinggung pihak lain, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.